Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang salah satu startup syariah yang dimana kami akan memaparkan profil, kemudian pemanfaatan AI dan Big Data pada startup ini, kemudian manfaat AI dan penerapan AI dalam ekonomi syariah, serta tantangan dan strategi implementasi AI dalam ekonomi syariah. Baik, kita akan masuk pada profil yang dimana akan dijelaskan oleh Mutmainah Nurul Irsyad. Pada yang saya persilakan. Baik, adapun profil dari Alami Fintech Syariah ini yaitu Alami Syariah adalah platform peer-to-peer lending syariah yang menghubungkan investor dengan pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, yang mana Alami ini berdiri pada tahun 2017 yang berada kantor pusatnya itu terletak adanya di Jakarta Selatan serta telah memiliki legalitas yaitu izin dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Dan juga pendirinya ada 3 itu Dimanjani selaku dan juga selaku CEO dan serta Harza Sadityo dan Bemli Junior. Adapun visi misi dari Alami Fintech Syariah ini yang pertama visinya yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera serta merata menggunakan teknologi yang berdasarkan prinsip syariah. Dan yang misinya itu membangun ekosistem syariah yang memampukan masyarakat muslim untuk mewujudkan kehidupan sesuai nilai-nilai Islam yang berkelanjutan. Adapun pemanfaatan AI atau artificial intelligence di Alami ini yaitu pertama adalah machine learning untuk credit scoring, model supervised learning seperti random forest, gradient boosting, atau logistic regression digunakan untuk memprediksi risiko kegagalan yang mungkin terjadi pada saat seperti pembayarannya. Adapun input data berasal dari laporan keuangan UMKM, histori transaksi, perilaku digital, serta informasi demografis. Dan yang kedua, natural language processing atau NLP yang digunakan untuk memproses dokumen seperti laporan keuangan dan legalitas usaha. Ya, dan juga NLP ini memungkinkan ekstraksi data otomatis dari dokumen yang diunggah oleh peminjam atau UMKM untuk mempercepat proses verifikasi dokumen. Dan yang ketiga, computer vision dan face recognition, yaitu via mitra teknologi untuk verifikasi identitas saat pendaftaran yang digunakan pengenalan wajah berbasis AI, yaitu dengan mendeteksi foto palsu atau rekayasa identitas untuk membantu mencegah dari fraud atau penipuan. Adapun yang keempat itu anomaly detection, yang mana sini AI mendeteksi perilaku transaksi atau pola aplikasi pembiayaan yang tidak wajar sebagai indikator penipuan atau kecurangan untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Dan yang kelima ada chatbot cerdas, yaitu menggunakan AI conversational agents, yaitu mirip GPT atau Dialogflow dari Google untuk menjawab pertanyaan pengguna terkait produk, syarat pengajuan, dan juga status pembiayaan. Itulah tadi pemanfaatan AI di Alami ini, dan juga pemanfaatan big data yang mana sumber data-data ini berasal dari data historis transaksi pembiayaan, data finansial dan non-finansial UMKM, data dari mitra sistem pembayaran atau payment gateway, dan itu data KYC, know your customers, dan yang terakhir interaksi pengguna di platform Alami ini. Yang mana pertama itu ada segmentasi dan profiling UMKM, yaitu menganalisis karakteristik UMKM berdasarkan sektor, lokasi, performa, dan kebutuhan pembiayaan. Yang kedua, model risiko dinamis. Big data digunakan untuk memperbarui model risiko secara real time, membuat scoring lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Dan yang ketiga,
optimasi pasar investor, yaitu memetakan perilaku dan preferensi investor untuk mencocokkan portofolio dengan calon penerima dana, atau matchmaking otomatis. Dan yang terakhir, analisis sentimen dan kepuasan, itu menggunakan analisis big data dari ulasan, feedback, testimoni, ataupun interaksi pengguna untuk meningkatkan pengalaman dan produk. Baik, itulah tadi penggunaan AI dan juga big data di Alami ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat AI dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu otomatisasi layanan Islami. Jadi seperti chatbot Islami yang memberikan pelayanan pelanggan 24/7 berdasarkan fatwa. Yang kedua itu efisiensi operasional, yang dimana dengan ini dapat mengurangi biaya dan waktu melalui proses otomatis seperti analisis kredit tanpa riba. Yang ketiga itu kepatuhan syariah. Jadi AI ini memverifikasi transaksi agar sesuai prinsip Islam, menghindari riba, gharar, dan mesir. Dan terakhir keempat itu personalisasi halal commerce. Jadi sistem rekomendasi produk halal berdasarkan perilaku yang dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu penerapan AI dalam ekonomi syariah. Jadi yang pertama itu sistem analisis keuangan syariah. Jadi AI ini dapat digunakan untuk meninjau dan memvalidasi transaksi agar sesuai dengan hukum Islam. Kemudian dapat juga membantu keuangan syariah menjaga transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua itu distribusi zakat dan wakaf yang tetap sasaran. Jadi AI akan menganalisis data sosial dan ekonomi untuk mengidentifikasi mustahik atau penerima zakat yang paling membutuhkan. Kemudian dapat juga meningkatkan efisiensi penyaluran dana umat secara adil dan merata. Kemudian yang ketiga itu chatbot konsultasi hukum ekonomi Islam. Jadi AI juga dapat digunakan sebagai penasihat interaktif untuk memberikan jawaban berdasarkan fatwa dalam konteks ekonomi seperti akad, jual beli, dan investasi. Dan terakhir keempat itu pengambilan kebijakan ekonomi berbasis data. Jadi AI juga dapat membantu pemerintah atau lembaga syariah menganalisis tren ekonomi umat dan merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan real masyarakat muslim. Selanjutnya kita masuk pada tantangan dalam implementasi AI dalam startup syariah. Yang pertama itu kurangnya SDM ahli di bidang AI dan syariah. Jadi tidak banyak tenaga profesional yang menguasai baik teknologi AI maupun prinsip-prinsip syariah secara mendalam. Yang kedua itu minimnya regulasi syariah terkait teknologi AI. Jadi belum ada standar atau fatwa yang komprehensif mengatur penggunaan AI dalam konteks ekonomi Islam. Yang ketiga risiko bias algoritma. Jadi AI yang tidak dirancang dengan prinsip keadilan Islam dapat menyebabkan diskriminasi atau keputusan yang tidak sesuai syariah. Dan yang keempat itu tantangan etika dan keamanan data. Jadi penggunaan AI yang tidak hati-hati dapat melanggar privasi atau mengeksploitasi data umat tanpa izin yang sah. Selanjutnya kita masuk strategi implementasi AI dalam startup syariah. Yang pertama itu pelatihan dan pengembangan SDM. Karena dengan mengadakan pelatihan internal atau kerjasama dengan lembaga pendidikan syariah dan teknologi itu dapat mencetak ahli di kedua bidang tersebut. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan DSN MUI dan regulator. Jadi melibatkan otoritas seperti DSN MUI dalam merumuskan standar syariah untuk sistem AI dalam startup. Yang ketiga, pengembangan AI berbasis prinsip etis Islam. Jadi merancang algoritma yang transparan, adil, dan menghindari unsur riba, gharar, atau eksploitasi. Keempat itu audit dan sertifikasi teknologi. Ini mengembangkan mekanisme audit dan sertifikasi teknologi syariah yang berkelanjutan agar tetap sesuai dengan nilai Islam. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal diskusi. Yang pertama, soal pertama, bagaimana AI dapat membantu dalam pengelolaan zakat dan wakaf secara digital?
Jadi AI membantu dalam pengelolaan zakat dan wakaf digital dengan cara mengidentifikasi wilayah dan kelompok mustahik yang paling membutuhkan bantuan melalui analisis data real time, misalnya lokasi, tingkat kemiskinan, dan kebutuhan dasar. Yang kedua itu mengotomatisasi proses distribusi dana zakat agar lebih cepat, efisien, dan sesuai target. Kemudian mendeteksi pola penyalahgunaan atau penyaluran yang tidak transparan sehingga menjaga amanah dan akuntabilitas lembaga zakat atau wakaf. Dan keempat itu memberikan prediksi kebutuhan zakat atau wakaf ke depan sehingga lembaga dapat merencanakan pengelolaan dana dengan lebih baik. Contohnya seperti dompet duafa yang menggunakan AI untuk distribusi zakat berbasis kebutuhan real time. Soal yang kedua, menurut Anda apakah AI dapat menggantikan peran Dewan Pengawas Syariah dalam menilai kesesuaian bisnis dengan syariah? Jawabannya itu tidak sepenuhnya, karena AI bisa mendukung dan mempercepat pekerjaan Dewan Pengawas Syariah seperti menganalisis transaksi keuangan untuk mendeteksi unsur non-syariah, kemudian menyediakan referensi fatwa atau ketentuan syariah secara otomatis. Namun, AI tidak bisa menggantikan sepenuhnya peran DPS karena penilaian syariah memerlukan ijtihad, pemahaman konteks, dan pertimbangan etis yang tidak dapat dilakukan oleh mesin. Kemudian fatwa dan penetapan hukum Islam itu membutuhkan otoritas keilmuan dan tanggung jawab moral yang hanya bisa dipegang oleh manusia berilmu. Selanjutnya soal ketiga akan dijawab oleh Mutmainah Nurul Isyad. Kepada yang saya persilakan. Baik, adapun soal nomor 3 itu apa dampak etis dari penggunaan AI dalam bisnis syariah? Memang jawabannya yaitu dampak etis dari penggunaan AI dalam bisnis syariah antara lain yang pertama risiko bias algoritma yang dapat menciptakan ketidakadilan atau diskriminasi dalam layanan, misalnya akses pembiayaan. Yang kedua, privasi data. Pengumpulan dan analisis data yang berlebihan tanpa izin dapat melanggar hak individu. Dan yang ketiga, dehumanisasi layanan, di mana keputusan penting dibuat tanpa empati manusia. Dan yang terakhir itu kepatuhan semu terhadap syariah. Sistem AI bisa terlihat sesuai syariat, tetapi sebenarnya tidak memahami prinsip maqasid syariah atau tujuan syariah secara utuh. Solusinya adalah mengembangkan AI yang etis dan transparan, serta tetap mengikut sertakan pengawasan manusia dalam pengambilan keputusan penting. Baik, itulah tadi jawaban dari nomor 3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.